Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran cukup jelas ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran fisika kelas lintas minat kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Ya, alhamdulillah di CMPS ini barusan hujan ya. Ini saya di sekolah ya. Jadi saya kalau ngajar biasanya di sekolah, di kantor guru. Alhamdulillah selesai hujan, jadi sudah cerah kembali. Alhamdulillah semoga semuanya sehat walafiat dalam kondisi yang prima tentunya ya. Untuk kita bisa beraktivitas, untuk kita bisa belajar, menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Sakit misalkan, tapi kalaupun misalkan ada yang sakit ya semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah untuk aktivitas kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai membahas pelajaran, saya akan seperti biasa ngecek kehadiran. Karena terkadang nama yang tampil di sini kadang orangnya nggak ada gitu ya, entah mana gitu ya. Makanya saya sekarang memperlakukan kehadiran secara manual gitu ya, secara manual untuk memastikan apakah benar orangnya ada atau enggak. Jadi saya mulai dari kelas 10 IPS 1 ya, diperhatikan dari absen pertama dan seterusnya. Yang pertama Aisyah Rifani, ada? Nggak ada ya. Ini Aisyah ini sudah turut-turut nggak pernah masuk ya. Aisyah Rifani. Aisyah Honsa. Ada Aisyah Honsa? Aisyah Honsa ada? Ya, bisa didengarkan? Aisyah Honsa. Hadir, Pak. Ya, ada. Alfian Khairul Amal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Alfio Loifardu. Alfio. Hadir, Pak. Oke. Dianaura. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya, kawan juga boleh ya menyalakan kamera itu berkelihatan orangnya. Fahri Andriansah. Hadir, Pak. Oke, Kaisa Farhana. Hadir, Pak. Oke. Ansa Zarifa. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Abdurrahman Ramadan. Muhammad Abdurrahman. Nggak ada ya. Muhammad Al-Fatih. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Aska. Ini Muhammad Aska udah bisa gabung belum nih? Tadi katanya sudah bisa join kelas. Kan? Muhammad Aska ada nggak? Muhammad Aska. Nggak ada ya. Muhammad Fatih. Muhammad Fatih Nadaraya. Muhammad Fatih ada? Muhammad Fatih nggak ada ya. Berikutnya Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Ada. Muhammad Robin. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rafiq. Hadir, Pak. Oke, Mutia Salsabila. Mutia.
Mutia nggak ada ya. Nabila Hunafa. Hadir, Pak. Oke, Kotrunida. Hadir, Pak. Oke, Rosida Dewi. Hadir, Pak. Oke, Salsabila Nur Aulia. Hadir, Pak. Oke, Salsabila Rahman. Hadir, Pak. Oke, Sahidatin Nur. Sahidatin Nur ada. Nggak ada ya. Wildan Mugar. Wildan ada. Ada Wildan. Hadir. Oke. Nah, berikutnya 10 IPS 2. Apian Kifar, Fatisan. Ya, Pak. Ya, ada. Yang ada. Berikutnya Ahmad Abdul Karim. Hadir, Pak. Ahmad Fajar Rahman. Hadir, Pak. Oke, Fatima Bella. Hadir, Pak. Oke, Fitri Tiara. Hadir, Pak. Oke, Hilal Hendriansyah. Hadir, Pak. Jihan Najla. Hadir, Pak. Marsa Sajidah. Hadir, Pak. Muhammad Alif. Muhammad Alif Rafi. Ada? Nggak ada ya. Muhammad Febi Nur Fadilah. Pindah kelas, Pak. Oh, pindah ya? kelas IPA, Pak. Pindah kelas. Ya, oke. Muhammad Rafa. Hadir. Oke, Muhammad Widya Prihadi. Muhammad Widya ada? Nggak ada ya. Naswa Aulia. Hadir, Pak. Naufal Zulfan. Naufal ada? Naufal ada. Hah? Ada, Pak, ada. Ada. Oke. Dan Dewi Ayuning Tias. Hadir, Pak. Puan Bening. Hadir, Pak. Putri Askia. Hadir, Pak. Oke, Ratu Siti. Ratu Siti nggak ada ya. Nah, jarang ada ini. Salsa Maulidina. Hadir, Pak. Oke, Siva Megan. Megan hadir tapi mic-nya bermasalah, Pak. Oh ya. Siti Nur Alisa. Hadir, Pak. Oke. Zikril. Zikril ada nggak? Jarang ada ini. Zikril. Nggak ada ya. Oke, baik. Ada yang belum ditulis kehadirannya? Kalau ada silakan disampaikan. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi ya. Baik, kita sekarang masuk ke materi. Saya akan share screen nih. Saya akan akan menjelaskan materi yang pekan kemarin sudah saya sampaikan ya. Sudah saya sampaikan di tim untuk bisa dibaca gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kalau memang sekiranya perlu dijelaskan gitu ya. Oke, saya ngambil materi dari ini ya, dari fisika gasingnya Profesor Yohanes Surya, fisika gampang asik dan menyenangkan gitu ya.
tentang materi gerak gitu ya. Nah, pada 2 pekan yang lalu kita sudah memulai bab gerak ini dan kita hanya membahas spesifik yaitu posisi dan perpindahan, jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan, kemudian sedikit kita bahas juga kecepatan dan kelajuan. Gitu ya. Nah, di sini saya akan mengulangi kembali mengenai kecepatan ya. Harapannya biar lebih mantap pemahamannya, ya biar lebih paham secara konsep gitu ya. Nah, jadi kita tidak saklek ngapalin rumus enggak gitu ya. Nah, jadi tapi kita mencoba memahami misalnya dengan pendekatan konsep ya. Jadi bukan pendekatan rumus matematis saja gitu ya, tapi konsep. Karena sebenarnya kita belajar apapun itu kan yang penting pemahaman konsepnya. Ya tidak hanya fisika, yang matematika, yang entah geografi, entah sejarah, dan yang lainnya itu yang penting kita memahami konsepnya. Nah, kalau kita memahami konsepnya, selalu akan lebih mudah kita belajar, lebih mudah kita menyelesaikan soal, gitu ya. Nah, kita mulai dari ini bab gerak ya, bab gerak kelanjutan ya, karena kita udah mulai 2 pekan yang lalu, gitu ya. Nah, kita mulai dari makna kecepatan, gitu ya. Kita selama ini mendengar istilah kecepatan, ya. Terutama kalau kita mungkin naik motor, naik mobil, ada di speedometer itu ya, satuannya km per h ya, per hour, ya, per kilometer per jam. Misalkan kita mendengar istilah 40 km per jam, gitu ya. Nah, sebenarnya maknanya apa 40 km per jam itu ya? Nah, makna dari 40 km per jam artinya bahwa 1 jam itu mobil akan menempuh jarak sejauh 40 km, gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa untuk menempuh jarak 40 km maka butuh waktu 1 jam. Atau 1 jam perjalanan akan menempuh jarak 40 km. Itu arti dari kecepatan 40 km per jam. Berarti kalau misalkan 10 km per jam, ya 1 jam menempuh jarak 10 km. Nah, kalau misalkan pakai satuan meter per sekon, ya, misalkan 40 meter per sekon, ya, berarti setiap sekon atau setiap detik benda bergerak ya, menempuh jarak 40 meter, gitu ya. Jadi satuan apapun maknanya sama, bahwa sekian waktu akan menempuh jarak sekian. Atau kalau kita balik, jarak sekian akan ditempuh dalam waktu sekian, gitu ya. Nah, ini makna kecepatan, gitu ya. Makna kecepatan. Berikutnya, misalkan ini orang bergerak dengan kecepatan, ya dia ini orang yang maju gitu ya, dengan kecepatan 18 km per jam. Berarti maknanya bahwa 1 jam menempuh jarak 18 km gitu ya. 1 jam 18 km gitu. Nah, berikutnya lagi, kalau ini pakai meter per detik ya. Misalkan orang naik sepeda, kecepatannya ini, misalnya kalau ini kan digambar pakai anak panah ya. Misalkan ini P sama dengan 5 meter per sekon ya, atau per detik. 5 meter per detik. Artinya apa? Artinya 1 detik sepeda menempuh jarak 5 meter gitu ya. 1 detik menempuh jarak 5 meter. Nah, sekarang kita sudah masuk yang lebih ini lagi. Misalkan kecepatan 15 meter dalam waktu 3 detik. Misalkan ini Vespa ya, punya kecepatan misalkan 15 meter per detik. Selama waktu 3 detik. Berarti dia akan menempuh jarak berapa? 45 meter. 45. Jadi tiap detik 15. Kalau 3 detik, ya berarti 15 tambah 15 tambah 15. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ini konsepnya 1 detik 15 meter. Gitu ya. Ditambah lagi 2 detik kedua 15 meter.
Detik ketiga 15 meter. Jadi totalnya adalah 15 tambah 15 tambah 15 ya. Atau 15 kali 3. Sama dengan 45 meter. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya. Misalkan ini 1 detik 10 meter. Maka maknanya apa? Kecepatan Vespa berapa? 1 detik mampu menempuh jarak 10 meter. Berarti kecepatannya berapa? 10 meter per detik. Nah, 10 meter per detik. Gitu. Jadi kalau benda itu punya kecepatan 10 meter per detik, gitu ya, maka 1 detik 10, detik 2 detik 10, 3 detik tambah 10 lagi, 4 detik tambah 10 lagi, ya, atau 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, atau 10 kali 4, atau 40 meter. Gitu ya. Nah, ini sudah dibuat dalam cerita misalkan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Hitung jarak yang ditempuh sesudah 5 detik. Dengan mudah kita menjawab berapa? 50 meter. 50 Ya, meter. 10 meter per detik selama 5 detik. Ya. Jadi kita bisa menghitung 5 kali 10, ya, 10 kali 5. Nah, ini model orang papasan. Ini logikanya gampang. Ini kalau kita hanya matematis itu nanti apa rumit. Ya. Tapi kalau kita pendekatan konsepnya itu nanti lebih mudah. Nah, ini perhatikan ya. Misalkan ini yang orang A ini ya, yang A ini di sini naik sepeda ya. Yang di sini yang A, ini kecepatannya 1 meter per detik. Kemudian yang B ini dia 2 meter per detik. Kalau A setiap detik maju berapa meter? 1. Kalau B berapa? 2. Berarti setiap detik mereka akan mendekat berapa meter? 3 meter. 3. Jadi karena A maju 1, B maju 2, maka tiap detik mereka akan mendekat 3 meter. Maka kalau ini totalnya ada 9 meter, kalau setiap detiknya 3 meter, maka butuh waktu berapa? 3 detik. 3 detik. Ya, detik pertama 3, detik kedua 6, detik ketiga sudah 9. Gitu ya. Nah, itu caranya. Ya, ini ceritanya detik 1 meter ya. Jadi yang ini 1 meter, yang ini kan 2 meter. Ya. Jadi setiap detik ini, tiap detik itu berarti bertambah 3 meter. Nah, jadi untuk mencari waktu mereka bertemu ya bisa dengan 9/3, ya 3 detik. Dan ini sebenarnya kalau kita hubungan yang bagi suka rumus kan sebenarnya rumusnya kan ini kan rumus S itu S kan sama dengan V kali T. Ya sebenarnya T itu sama dengan S per V. Nah, tadi S-nya 9, V-nya V gabungan 3 ya. Ini dapatlah 3 sekon. Nah, kalau kita hitung berapa jarak mereka ketika bertemu, ya kita tinggal milih satu, misal salah satu nih. Kalau kita acuannya orang A ini, karena tiap detiknya maju 1 ya. Ini maju 1, ini 1, ini 1 ya. Jadi kan dia dikasih 3 meter ya, karena tiap detiknya 1. Kalau yang orang B yang ini, yang B yang di sini kan dia 1 detik 2, 1 detiknya 2, 1 detiknya lagi 2. Berarti 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 tambah 2 tambah 2 ya, atau 2 kali 3.
6 meter. Jadi yang A maju 3 meter, yang B maju 6 meter. Itu jarak ketika mereka bertemu. Nanti tinggal kita lihat, kita pakai acuan yang mana. Apakah acuannya orang A atau acuannya orang B, gitu ya. Oke, kalau sekarang ini kejar-kejaran. Misalkan si B ini yang di depan ini, B ya. Nah, dia mungkin membawa barangnya si A gitu ya. Nah, dia santai gitu ya. Nah, masih dikejar, dia bergerak hanya dengan kecepatan 1 meter per detik gitu ya. Nah, di belakang A ini ngejar gitu ya, karena mungkin dompetnya ke bawah ya. Ya, dompetnya ke bawah si A ya. Dia ngejar dengan kecepatan 3 meter per detik. Nah, mereka awalnya terpisah 10 meter gitu ya. Nah, kalau si B tiap detik 1 meter, kemudian yang A itu tiap detik maju 3 meter, maka tiap detik mereka akan makin dekat berapa meter? 2 meter. 2 meter ya. Jadi tiap detik kedua orang ini mendekat 2 meter. Ya, yang A itu mendekati B tiap detiknya 2 gitu ya. 1 meter, ini 3 meter. Jadi mereka bertambah dekatnya itu 2 meter tiap detik. Nah, kalau mereka punya terpisah jarak berapa tadi? Terpisah jarak 10 meter ya. 10 meter. Maka biar bisa dikejar butuh waktu berapa? Tiap detik 5 kan? detik. 5 detik. Ya, betul 5 detik. 2. Jangan kejar gitu ya. Jadi pada detik kelima itu akan terkejar ya. Jadi ini karena dua-duanya. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima. Ya, ini bukan apa yang kalau yang benda B orang B kan 333, tapi kalau yang orang yang A kan ini 1 ya. Totalnya 2 gitu ya. Ini untuk, jadi kalau orang yang kejar-kejaran nyari waktunya tinggal sama, beda jauh mereka ya, jarak mereka dibagi kecepatan total ya, kecepatan total dikurang ternyata ya, yang di belakang kurangi yang depan. Kalau yang tadi ada hadapan itu kecepatannya ditambah, tapi kalau kejar-kejaran kecepatannya dikurangi begitu ya. Nah, ini bentuk soal cerita ya, bentuk soal cerita. Misalkan seorang pencuri pada jarak 30 meter dari polisi ya, melihat polisi, pencuri berlari dengan kecepatan 5 meter per detik. Setelah 2 detik, polisi segera mengejar dengan kecepatan 7 meter per detik. Nah, setelah berapa detik, pencuri itu akan tertangkap. Ya. Dan setelah berlari berapa jauh, polisi mampu mengejar pencuri itu. Ya, di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini kalau pencurinya itu bergeraknya dengan 5 meter per detik gitu ya. Nah, kalau polisinya ngejar 7 meter per detik. Nah, mereka punya jarak ya, jarak waktu. Nih. Jadi selain mereka terpisah jarak 30 meter, juga ada beda waktu 2 detik gitu ya. 2 detik. Nah, 2 detik itu kalau malingnya sudah bergerak 2 detik, sementara dia kecepatannya 5 meter per detik, maka maling udah maju berapa meter? 10 meter. Ya, maling udah menjauh 10. Maka ini jarak mereka menjadi 40. 40. Ya. 40. Karena maling sudah berangkat duluan. Ini 5 meter, ini nambah 10 ya. Sehingga mereka akhirnya terpisah jarak
sejauh 40 meter. 40 meter ya, dari jarak ketika polisi ini berangkat mengejar ya. Jadi ini ketika ini mulai berangkat, ini sudah terpisah 40 meter. Nah, 40 meter. Ya, ini sudah tunjukkan. Ini 40 meter ya. Nah, maka kalau kita ingin mencari waktu, ya sama. Ini kalau kejar-kejaran tadi kecepatannya diapain? Tambah atau dikurangin? Dikurang. Dikurang. Berarti mereka tiap detik bertambah dekat berapa? 2. Ya, jadi tiap detiknya mereka bertambah dekat 2 meter. Kalau terpisahnya 40 meter, butuh waktu berapa? 20 detik. Ya, 20 detik ya. 2 gitu ya. Terusnya sampai 20. Jadi polisi akan mampu mengejar pencuri setelah 42 atau 20 detik gitu ya. 20 detik dari ketika polisi berangkat. Gitu. Nah, kalau kita menghitung jaraknya, jarak yang ditempuh polisi ya selama 20 detik adalah 20 karena kecepatannya 7 berarti 20 detik kali 7 meter per sekon ya, atau 140 meter ya. Yang awalnya terpisah 30 meter kemudian terpisah 40 meter itu baru bisa mengejar setelah maju sejauh 140 meter gitu ya. Karena mengejar objek yang bergerak, polisi bergerak, pencuri juga bergerak. Jadi mereka titik temunya jadi semakin jauh, ya, 140 meter. Oke, berikutnya. Nah, ini coba kalian yang mengerjakannya. Ya, silakan, ini contoh. Ini nggak pakai cerita ya, jadi ini masih bentuknya. Ini yang misalkan yang A punya kecepatan 3 meter per detik ya ke kiri. Kemudian yang ini benda B kecepatannya 2 meter per detik ke ini ke kanan, ini ke kiri gitu ya. Terpisah jarak 25 meter. Nah, kapan? Ya, kapan itu waktu ya. Bicara waktu, kalau bertanya kapan. Kalau di mana itu berarti bicara jarak ya, atau perpindahan. Karena bicara menanyakan tempat. Ya. Oke, silakan dicoba dulu. Nanti kita bahas. Ya, silakan coba ya, masing-masing mencoba menuliskan di kertas atau sudah kemarin. Sudah? Oke, silakan yang mau menyampaikan hasilnya ya, silakan. 5 detik. 5 detik, ya. Jadi mereka akan bertemu setelah 5 detik. Di mana? Kalau diukur dari A. 15 meter dari 15 meter. Ya, betul. Jadi 15 dari A, 10 dari B gitu ya. Oke, yang nomor 2. 4 detik. 4 detik. Ya, 4 detik. Di mana kalau dari A? 12 meter 21 meter. Ya, 12 meter dari A gitu ya. Oke, bisa ya, bisa dipahami. Seolah-olah mudah. Ya, jadi model soal seperti ini juga jadi mudah kalau kita memahami konsepnya. Ya, dibanding kalau kita ngapalin rumus ya. Kalau ngapalin rumus itu kesannya matematis dan rumit gitu ya. Tapi kalau kita memahami konsep seperti ini,
sangat mudah. Gitu ya. Oke, berikutnya. Ya, silakan lagi dicoba lagi, kasih waktu. Ya. Kalau tadi ada batapan, sekarang kejar-kejaran. Gitu ya. Silakan dicoba masing-masing. Ya. Benar, alhamdulillah. Masih salah, yang namanya juga masih belajar. Gitu ya. Jadi yang penting setiap ada latihan ya mencoba ya. Setiap kalian mencoba silakan. Jadi kalau kita mencoba mengerjakan sesuatu bukan masalah benar dan salahnya, tapi kemauan untuk kita mencoba, kemauan untuk kita belajar gitu ya. Jadi nggak usah takut salah. Oke, silakan dicoba dulu. Baik, sudah ya? Ada atau belum? Sudah. Nah, oke, yang ini berapa? 6. 4. Ini yang B maju 2, kemudian A maju 6. Berarti tiap detik maju akan mengejar berapa meter? 4. 4. 4 meter per detik. Kalau totalnya 24, berarti butuh waktu berapa? 6 detik. Ya, 6. 6 detik. Ya, atau 24 dibagi 4. Di mana kalau dari benda A? 36 meter dari A. 26 meter. 36 dari benda A. Gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua. Yang B maju 4, yang A mengejar 5. Berarti setiap detik akan mendekat berapa? 1 meter per detik. 1 meter per detik. Oke. Nah, ini ada ceritanya nih. B berangkat 2 detik lebih dahulu. Nah, karena B berangkat lebih dahulu, berarti kalau 2 detik, B akan maju berapa meter? 8. 8 meter. Nambah 8 meter ya. Jadi total jaraknya menjadi 13 meter. 13 meter. Ya, jadi ini kalau di gambar ulang segini ya. Sama segini itu jadinya ini 13 meter. Nah, tadi tiap detik mendekatnya berapa meter tiap detik tadi? 1 detik 1 meter per detik. Ya, 1 meter per detik. Berarti kalau 13 meter butuh waktu berapa? 13 detik. 65. Kok 65? 13 detik. 13 detik. Ya, 13 detik gitu ya. Nah, di mana kalau dari A? 65 meter. 65 meter. 65. 65 ya. 65. 65 meter. Gitu ya. Mudah bukan? Mudah ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini bentuknya cerita. Bentuknya cerita kalau yang bawah ya. Nah, sekarang coba lagi nih dua-duanya. Ini yang satu yang atas, berikutnya yang B yang bawah. Gitu ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu untuk mencoba lebih dahulu.
Oke, sudah. Yang soal atas. Sudah. Oke, soal atas Sudah. nih. Kita lihat A berangkat 2 detik lebih dahulu. Ini A berangkat duluan ya. Berarti kalau A berangkat duluan 2 detik, dia maju berapa? 10. Ya, dia akan maju 10 ini. Nah, dia akan mendekat 10 meter. Kan mereka tinggal terpisah 6 meter gitu ya. 6. Nah, dia berarti mendekat berapa meter? 1. 1 meter. Berarti kalau 6 meter butuh waktu berapa detik? 6 detik. Nah, ini 6 detik. hanya 6 detik. Di mana kalau diukur dari A nih? Nanti ketemunya 30 meter. Nah, dia akan maju 30 meter nih, 30 meter dari A, dari sini ya, 30. Kalau dari titik awal ya berarti 40 meter ya. Ya, dari titik awal. Oh ya. Ya, titik awal 40. Kalau dari titik yang kedua A itu 30 meter. Oke, yang kedua, Ali berada 20 meter. Nah, kalau soalnya bentuk cerita seperti ini, kamu boleh ya, jadi digambar kayak atas itu aja gambar nih. Nah, Ali ini berarti ini Ali misalkan Ali. Dia 20 meter di belakang Tony misalkan. Ini Tony. Ini 20 meter. Ya. Tony berlari dengan kecepatan 3 meter per detik. Ini yang depan ini maju 3 meter per detik. Jadi kita istilahnya kita gambar ilustrasi ya. Bilang. Nah, terus ini 3 meter per second terpisah jarak 20 meter. Ini maju 5 ya. 5 meter per second. Jadi kita coba ilustrasi. Hitung berapa detik mampu mengejar Tony. Berapa? Berapa detik terkejarnya? 10. 10. Ya, 10 ya karena mereka akan mendekat 2 meter ya ke detiknya. Nah, untuk mencapai 20 meter maka butuh waktu 10 detik. Jadi yang A nanti A jawabannya 10 detik. Dan jawaban yang B setelah Ali berlari berapa meter Ali mau mengejar Tony? 50. Ya, berarti Ali bisa mengejar setelah 50 meter ya. Nah, Ali ini nanti kalau kita hitung ya P kali T ya. Kecepatannya Ali itu 5, waktunya 10 ya 50. Ya, gitu ya. Oke, insyaallah bisa ini ya. Nah, jadi untuk kecepatan insyaallah sudah pada bisa gitu ya. Mau pakai rumus silahkan, nggak pakai rumus ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah memahami konsepnya gitu ya. Oke, sekarang masih jam 2 ya, jam 2. Nah, sedikit lagi, berikutnya kita bahas percepatan. Oh ya, nanti jangan lupa tetap mengisi absen ya. Sekarang diisi dulu absennya sebelum, saya tadi lupa nyetir sampai jam berapa ya. Bisa kalian buka dulu absen untuk diisi ya. Maksudnya untuk rekapan yang absen online, kalau yang tadi kan saya juga ada rekapan absen yang manual gitu ya. Silakan diisi dulu bagi yang belum mengisi absen gitu ya. Jadi saya lanjutkan kecepatan. Oke, saya kasih waktu dulu untuk yang belum mengisi absen ya. Nah, bagi yang baru gabung di tim itu, daftar hadir ada di sebelah kiri itu ya, di channel daftar hadir ya, di dalamnya kalau dibuka ada linknya ya, link untuk daftar hadir itu akan selalu aktif di setiap jam pembelajaran. Jadi tinggal kalian buka, diisi ya. Jadi ketika biasanya jam 1 baru bisa mulai diisi ya, jam 1. Kadang saya buka sampai jam 1 sampai jam 2, kadang jam 1 sampai setengah 3 gitu ya. Kadang saya nyatanya emang nggak pas gitu, apa nggak mesti gitu ya. Nah, semua belum diketutup ya, bisa dibuka, jadi isi dulu gitu ya.
Di mana Pak daftar hadir? Kamu belum? Di timnya ya, di tim. Atau kalau kalian buka lagi Vicon kesulitan yang nanti aja nggak apa nanti. Ya, nanti paling nanti saya ini belajarnya saat jam 2:04 saya akhiri ya, biar nanti kalian ada waktu untuk mengisi daftar hadir. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu untuk membahas percepatan nih. Percepatan. Jadi percepatan ini nama lainnya adalah akselerasi. Ya. Jadi kalau kita sering mendengar iklan, iklan mobil itu mungkin ada istilah akselerasi. Ya. Akselerasi dari 0 sampai 100 meter per sekon itu hanya dalam waktu sekian detik, gitu misalkan. Nah, maka di situ dia menunjukkan percepatan. Percepatan itu berarti perubahan kecepatannya. Ya. Kalau dari kecepatan 0 ke kecepatan 100, misalkan ditempuh dalam waktu 5 detik, berarti dia punya percepatan yang sangat tinggi. Misalkan. Kita bahas apa itu mana percepatan ya. Nah, percepatan itu nih misalkan ya 2 meter per detik kuadrat. Ya. Ini artinya adalah ini sudah dibahas di sini ya. Artinya 2 meter per detik tiap detik. Nah, ini 2 meter per detik kuadrat itu sama dengan 2 meter per detik dibagi detik. Ya. Nah, 2 meter per detik kan satuan tadi kecepatan per waktu. Ya, jadi percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Ya, atau dengan kata lain perubahan kecepatan tiap waktu. Ya. Misal kalian mengendarai sepeda, entah motor, entah mobil. Misalkan di detik pertama mobilnya masih diam, ya. Di detik kedua mobilnya bergerak kecepatan misalkan 1 meter per detik. Di detik ketiga mobil sudah semakin kencang ya, kecepatannya menjadi misalkan 5 meter per detik. Gitu ya. Nah itu tadi ada perubahan kecepatan, ya, kecepatannya berubah. Nah berubah itu bisa makin cepat, bisa makin lambat, gitu ya. Kalau yang makin cepat itu namanya percepatan. Kalau yang makin lambat atau yang melambat direm itu namanya perlambatan. Ya, itu sama istilahnya sama-sama percepatan ya. Kalau percepatan positif itu berarti makin besar. Kalau percepatan negatif itu makin lambat atau istilah lainnya adalah perlambatan. Ya, perlambatan. Nah, contoh misalkan ini. 2 meter per detik kuadrat. Artinya setiap detik secara teratur kecepatan benda bertambah 2 meter per detik. Jadi misalkan detik pertama 2 meter per detik. Ya. Misalkan ini awalnya 2 meter per detik. Gitu ya. Nanti 1 detik lagi nambah jadi 4. Ya. 4 meter per detik. Detik berikutnya lagi dia jadi nambah 2 lagi 6 meter per detik. Berikutnya lagi jadi misal jadi 8 misalkan. Jadi naiknya 2. Jadi tiap detik akan bertambah 2 terus. Ya. Jadi artinya setiap detik secara teratur kecepatan benda bertambah 2 meter per detik. Ya. Kalau benda percepatannya 5 meter per detik, artinya setiap detik secara teratur benda kecepatannya bertambah 5 meter per detik gitu ya kalau 2 ya 2, kalau 3 juga gitu ya. Jadi ini adalah perubahan kecepatan. Misalkan ini kanguru ya. Kanguru misalkan dia percepatan adalah 3 meter per detik kuadrat. Nah, berapa kecepatan setelah 3 detik? Berapa coba? 19. 9. Ya. Jadi detik pertama 3, detik kedua 6, detik ketiga adalah 9. Jadi tiap detik bertambah 3, tambah 3, tambah 3. Gitu ya. Nah, gini ya. Jadi di detik 0 ya awalnya 0. Detik pertama jadi 3 meter per detik.
detik kedua jadi 6 meter per detik, gitu ya. Detik ketiga jadi 9 meter per detik, gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya. Nanti ada batasnya, misalkan nanti kalau dia terus dipercepat kan makin cepat terus, gitu ya. Maka nanti ada batasnya, misalkan di awal dia percepat 3 meter per detik, tapi setelah dia menempuh sekian kecepatan jadi konstan, jadi tetap, gitu. Nggak pernah naik lagi, gitu. Berikutnya, nah misalkan ini mobil. Mobil ini mula-mula kecepatannya 10 meter per detik, gitu ya. Nah, dia dipercepat 2 meter per detik kuadrat. Berapa kecepatan setelah 4 detik? Gitu. Awalnya 10 meter per detik. Ya, awalnya 10 meter per detik. Kemudian dia dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat. Artinya tiap detik bertambah 2 meter per detik atau 2 meter per sekon. Nah, ini pertanyaannya, selama 4 detik itu jadi berapa kecepatannya ini? Berapa kecepatannya? 18 meter. 18. Ya, 18. 10 ini detik pertama, detik berikutnya akan jadi 12. 12 akan jadi 14. 14 jadi 16. 16 jadi 18. Ya, jadi naiknya 22. Ini awalnya 10 meter per detik. Ya. Kecepatan bertambah 2 meter per detik, gitu ya. Nah, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Nah, penambahannya adalah 4 kali 2, nambahnya 8. Awalnya 10, jadi totalnya adalah 18 ya. Jadi awalnya 10, kecepatan akhirnya 18 ini ya. Ini awal, ini kondisi akhir, gitu ya. Nah, setelah 4 detik, gitu. Jadi dia kecepatan akhirnya menjadi 18 meter per detik. Gitu. Oke, berikutnya. Ini misalkan awalnya 10 meter per detik. Akhirnya 25 meter per detik. Nah, ini ditempuh dalam waktu 5 detik. Maka berapa percepatannya coba? 3 meter. 3 meter per detik kuadrat. Bisa mengurangi ya. Jadi awalnya 10. Kalau jadi 25 berarti meningkat berapa? 15. 15. 15 selama 5 detik. Berarti 1 detiknya berapa? 3 meter. 3 meter per detik. Nah, jadi begitu ya. Jadi, nah ini kita mencoba pendekatan pakai logika, gitu ya. Jadi kita belum pakai rumus matematis, gitu. Nah, bisa kan, walaupun kita tidak tahu rumusnya, gitu. Nah, jadi ini karena kalian di IPS, gitu ya. Jadi saya nggak pakai pendekatan matematis banget, nggak. Jadi pendekatan logika, pendekatan konseptual, gitu ya. Jadi harapannya ketika kalian di fisika ini logikanya akan tercapai bagus, nanti juga pelajaran lain juga akan mudah, ya, kalian akan mudah memahami. Gitu ya. Harapannya seperti itu, gitu ya. Jadi logika itu perlu kita bangun, ya, perlu kita bangun, ya, logika keilmuan, ya, keilmuan untuk dalam rangka kita memudahkan memahami pelajaran apapun, gitu ya. Jadi tidak semata-mata cara itu adalah cuma satu, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini kan, ini kalau di IPA kan ada ya rumus, ya. Rumusnya adalah apa ini? Yang hitung percepatan. Rumusnya awalnya VT sama dengan V0 ditambah A kali T, gitu ya. Ini kan kalau pakai rumus ribet, gitu ya. Misalkan rumusnya itu VT ya sama dengan V0 plus AT. Ini kalau pakai rumus, ya. Kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal tambah percepatan kali waktu, gitu ya. Ini kalau pakai rumus, gitu. Nanti kalau rumus juga boleh, gitu ya. Kalau logika juga boleh, gitu. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini tadi logikanya, ya. Jadi besar perubahannya adalah awalnya kan 10, terakhir 15, 25. Jadi bertambah 15 meter per detik. Ini penambahannya. Dalam waktu 1 detik,
besar perubahannya adalah 15/5 ya. Jadi 3 meter per detik. Tapi percepatan 3 meter per detik. Ya, ini soal yang barusan gitu ya. Nah, ini ada lagi. Misalkan nih awalnya adalah 5 meter per detik gitu ya, awal kecepatannya. Kemudian kecepatan airnya adalah 20 meter per detik gitu. Nah, ini ternyata percepatannya adalah 3 meter per detik kuadrat gitu. Nah, berapa detik untuk mencapai kecepatan 20 meter per detik? Coba silakan dipikirkan. Berapa? 5. 5. Dari mana 5? 20 dikurangi 15 dibagi 3. 20 dikurangi 5. 5 dibagi 3. Oke, jadi kecepatan awalnya 5, akhirnya 20. Berarti meningkatnya 15 ya. 15 kita bagi dengan 3. Berarti detiknya adalah detiknya akan ketemu 5. 20 kurang 5 ya. Ini adiknya siapa dengan nangis? Oke, ini 3 meter per detik kuadrat ya, kecepatan bendanya. Jadi kita bisa membagi 15 dengan 3. Oke, sekarang coba dikerjakan. Mandi. Sedih amat. Sedih amat. Sedih amat. Aduh, gua gara-gara kucing aja ya. Malahin aja kayak buka bunda ya. Dikasih tahu kalau jangan kerja dia dari istri. Bukan no, apa makanya begitu kakaknya ini. Abang, langsung samperin sini. Kenapa? Mungkin. Abang aja dibuang. Abang aja dibuang. Yo, what's up, bro? Oke, yang A ini 2 meter per detik kuadrat, 3 detik. Maka berapa kecepatannya? Berapa? 6. Kecepatannya ya, kecepatannya 6 meter per detik. Oke, yang B, awalnya kecepatannya 4 meter per detik. Dipercepat 2 meter per detik kuadrat selama 3 detik. Maka kecepatannya menjadi berapa? 10 meter per detik. Ya, kecepatannya 10 ya. Jadi ini awalnya 4. Ya, awalnya 4 ditambah dengan 2 kali 3 ya. Nah, 10 meter per detik. Oke, yang C. Ini benda punya percepatan 2 meter per detik kuadrat. Kita nggak tahu waktunya berapa. Nah, kecepatan akhirnya menjadi 10 meter per detik. Maka waktunya berapa? 5 detik. 5 detik. Ini 5 detik. Gitu ya. Oke, terakhir ini. Silakan dikerjakan. Habis ini selesai, kita selesai pelajaran. Oke, silakan saya kasih waktu untuk mencoba mengerjakan. Ini kita udah pakai simbol ya, seorang anak mengayuh sepeda dari keadaan bergerak.
Mula-mula sepeda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Sepeda dipercepat dengan kecepatan 2 meter per detik kuadrat. Hitung berapa kecepatan sepeda setelah 4 detik. Itu ya soal yang pertama. Soal yang kedua, seekor kelinci sedang berlari dengan kecepatan 2 meter per detik. Tiba-tiba seekor serigala mengejar kelinci. Kelinci yang percepat sehingga kecepatannya menjadi 6 meter per detik. Dalam waktu 4 detik. Hitung percepatan kelinci tersebut. Yang nomor 1 sudah berapa hasilnya? 18 meter. 18. Awalnya 10 ditambah 2 kali 4 ya. 18 meter per sekon. Yang untuk nomor yang nomor 2 26. 26. awalnya 2 ditambah titik-titik dikali 4 ya. Kali 4 akan jadinya 6. Berarti berapa? Seekor kelinci sedang berlari dengan kecepatan 2 meter per detik. Tiba-tiba seekor serigala mengejar kelinci. Kelinci yang percepat sehingga kecepatannya menjadi 6 meter per detik. 26, Pak. 1 Pak. Hah? 1 ya. Jadi 1 ya. Jadi percepatannya 1 ya. Ini kan kalau kita ini 2 ditambah 1 kali 4 ya. Dengan 6 kan. Nah ini tadi yang kita. Kecepatan jadi 4. Ya kalau 4, 1 yang kecepatannya. Nah ini sebagai kecepatan awal, ini kecepatan, ini waktu ya. Ini hasilnya kan 6. Nah ini kan kecepatan akhirnya 6. Waktunya 4 detik. Awalnya kan ini. Gitu. Oke. Jadi ada yang ditanyakan? Untuk kita udah sampai percepatan ya. Sudah bahas kecepatan, sudah bahas percepatan. Nah, semoga bisa paham ya. Nanti kalau yang masih belum begitu paham, nanti ini ulangannya saya upload di YouTube ya. Jadi nanti saya download, saya unggah di YouTube, bisa kalian simak kembali gitu ya. Kalau memang ada yang masih mungkin merasa ketinggal gitu ya, jadi bisa menyimak kembali. Baik, kalau yang ditanyakan dipersilakan ya kalau ada. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Silakan habis ini mengisi daftar hadir ya. Nanti sekiranya linknya sudah nggak aktif, jadi saya aktifkan kembali gitu ya. Nanti saya cek sampai jam berapa. Nanti kalau misalkan belum aktif, kalian tunggu sesaat. Nanti saya aktifkan kembali, saya buka kembali yang belum isi daftar hadir. Oke, ada yang tanyakan? Kalau diam berarti nggak ada, sudah cukup jelas ya. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri untuk pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya diberikan oleh Allah pemahaman yang baik, sehingga mudah belajar, mudah memahami segala sesuatu yang dipelajari. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.